Selamat pagi, Bu. Apa saya boleh berkonsultasi dengan Ibu? Iya, silahkan nak. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Terima kasih, Bu. Saya Ina, siswa kelas 8. Oh iya, Ina nampaknya ada keperluan dengan ibu ya. Iya, Bu. Apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa nak. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan Anda ke sini. Terima kasih, Bu. Baik, di sini kita lebih santai ya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu, baiklah. Rupanya ibu perlu kenalan dengan Anda dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, nama ibu Megawati Amiruddin. Ibu tinggal di Surabaya. Dulu SMA, lalu ibu tertarik belajar bimbingan dan konseling, sehingga melakukan studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling di suatu universitas di kota Surabaya. Oh, Baik nak, Ina, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Bagaimana bila ibu menjelaskan tentang apa itu konseling? Ya, Bu. Saya sangat senang jika Ibu menjelaskan untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor. Kepada konseling yaitu Anda, agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Jadi konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi asas-asas. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan konseling pertemuan hari ini dengan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, setuju, Bu. Ya, Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, ibu juga berterima kasih karena anak telah studi mendengar penjelasan ibu tentang konseling. Ya, Bu, sama-sama. Baiklah nak, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Begini, Bu, saya merasa deg-degan, takut, dan lihat ada orang yang marah-marah. Maksudnya nak? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan, Bu. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu bisa terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat manja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasaran, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini sering terjadi, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaanmu nak. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Iya, Bu. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu.
Anda sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah trauma. Ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Baguslah nak, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saya ingin sangat tepat bisa kita mendiskusikan tujuan ini yang ini kita capai dalam konseling ini. Ya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mereduksi intensitas ketegangan yang Anda rasakan saat ini. Maksud Ibu itu adalah hasil konseling ini berupa Anda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Begitu ya Bu, lalu saya harus bagaimana Bu? Ya sabar ya nak, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk diwujudkan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah Anda lakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Teknik yang pertama Ibu pilih adalah teknik relaksasi. Agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu desensitisasi sistematis, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu trauma, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, sekarang silahkan Anda memulainya. Rileks tubuh Anda, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik napas pelan dari hidung dan keluarkan perlahan mulai mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar nyaman dan rileks. Saya sudah merasa rileks Bu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua, yaitu pejamkan mata Anda dan tetap melakukan rileks. Ya Bu, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruangan keluarga dan tante Anda juga ada di ruangan. Kemudian sepupu Anda bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke nak, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sekarang udah pada tahap merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya Bu, jadi ini harus dilatih lagi ya Bu. Tentu kita akan mempraktekannya lagi nak. Baik Bu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi Bu? Baguslah kalau begitu nak. Saya selalu ada di ruangan ini. Kapan
saja jika kamu tidak sedang ada KBM, bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu, sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Iya Ina, saya senang kamu sudah mau berbagi dengan Ibu. Dan Ibu akan menunggu kedatanganmu selanjutnya. Baik Bu, saya permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang juga. Terus